Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Olandia Manihuruk dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 12202020064 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang diambil materinya dari mata kuliah perencanaan wilayah. Dengan studi kasus yang saya ambil ialah Kabupaten atau Kepulauan Sangihe. Adapun dosen pengampunya ialah Bapak Asirin STMT. Outline yang saya bahas ada 4. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian ada 4. Teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori sirkular dan kausal kumulatif Verdal, teori kutub pertumbuhan. Outline ketiga ialah definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat ialah studi kasus pengembangan ekonomi unggulan Kabupaten atau Kepulauan Sangihe. Yang pertama, outline-nya ialah sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga dengan Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes dengan pendekatan berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama dalam resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936 yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Ekonom Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi dan inflasi, dan bahwa ini dapat dikurangi dengan melakukan respon dan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output dalam siklus bisnis. Adapun pendekatan teoritis yang digunakan meliputi rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama dan industri pendukungnya. Yang pertama, ideologi politiknya ialah intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah ekonomi dan sosial. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar. Intervensionisme ekonomi kadang-kadang juga disebut statisme ekonomi dan intervensi negara, ialah perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar untuk tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, ideologi politiknya adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya yang harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Disahkan oleh penguasa yang terlebih secara demokratis mayoritas. Para demokrat sosial biasanya menganggap intervensi pemerintah sebagai kekuatan untuk kebaikan, membatasi pasar, dan terlibat dalam upaya pendistribusian kembali untuk kepentingan kelas bawah dan konsumen dalam jangka membangun masyarakat yang lebih adil. Yang ketiga ialah kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi merupakan strategi utama negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Cara berpikir Keynesianisme telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan yang berfokus meneliti tentang kesenjangan antar wilayah atau kesenjangan antar negara, dan ilmuwan yang berpandangan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan wilayah tersebut.
Beberapa tokoh ahli teori kesenjangan antar wilayah atau antar negara yang terinspirasi dari cara berpikir ekonomi Keynesian antara lain Myrdal, Penrose, dan Friedman. Yang kedua outline-nya ialah pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama kita bahas ialah teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan, artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dikirim atau dijual di luar wilayah atau luar negeri. Faktor-faktor produksi yang mendukung ekspor tersebut meliputi bahan mentah, tenaga kerja, modal atau teknologi, spesialisasi dan keunggulan komparatif. Dalam teori basis ekspor Keynesian berbeda dengan teori neoklasik. Perbedaannya ialah teori basis ekspor fokus pada spesialisasi dan keunggulan komparatif dalam hal menyediakan dan mendukung produksi komoditas yang memiliki permintaan di luar wilayah atau keunggulan komparatif pada komoditas yang bisa diekspor. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah untuk menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Teori ini menekankan bahwa wilayah mengekspor lebih besar, maka wilayah sebagai pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Lalu wilayah terhadap permintaan dari wilayah lain mendorong pertumbuhan pada sektor basis dan pada sektor non-basis. Dengan kata lain, teori basis ekspor menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan produksi wilayah. Adapun besar permintaan ditentukan oleh yang pertama harga barang yang diekspor di wilayah itu, yang kedua tingkat pendapatan di wilayah lain, yang ketiga harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Yang kedua ialah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antar industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, atau dengan kata lain melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian. Yang ketiga ialah teori sirkular dan kausal kumulatif. Menurut Knut Wicksell yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah pada tahun 1939. Myrdal menjelaskan kondisi penduduk Afrika, Amerika, dan wilayah terbelakang di Asia, serta Eropa dalam konsep ini. Ilmuwan lainnya yang menggunakan konsep ini dalam konteks pertumbuhan wilayah adalah Nicholas Kaldor, yang menerapkan konsep ini terkait peran manufaktur di dalam pertumbuhan kapitalis. Ada dua teori, sirkular dan kausal kumulatif. Terkait penjelasan kesenjangan wilayah, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi, atau dengan kata lain Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan bahwa dari sisi faktor-faktor ekonomi. Yang keempat ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Gunnar Myrdal telah mengklaim di dalam beberapa tulisannya bahwa hukum umum di dalam ekonomi klasik atau neoklasik tidak tepat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara dan wilayah-wilayah terbelakang. Salah satu konsep utama yang diusulkan oleh Myrdal terkait penjelasan kesenjangan wilayah ialah konsep teori sirkular dan kumulatif quotient. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pertumbuhan di wilayah maju yang menurut teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek square root. Tidak terjadi yang terjadi ialah efek backwash, yang selanjutnya dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Di sini terdapat dua diagram. Gambar yang pertama ialah menunjukkan
menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk faktor pendidikan, pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Adapun diagram yang kedua menunjukkan gambarnya ialah bagaimana permintaan merupakan inti dari masalah dan bahwa itu saling bergantung dengan penawaran. Tingkat permintaan domestik yang kuat dengan sendirinya dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan lingkungan di mana kepercayaan relatif tinggi sehingga merangsang investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Investasi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas melalui skala ekonomi, ruang lingkup, dengan aglomerasi spasial, infrastruktur, dan eksternalitas. Komunikasi yang memainkan peran penting serta melalui inovasi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand biasa atau bukan analisis ortodoksi, independen dan dependen. Independen merupakan persediaan dan dependen merupakan permintaan biasa. Tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto, terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Teori kausalitas sirkular dan kumulatif menurut Mirda maupun pendekatan Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang miskin atau yang tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya atau ketertinggalannya. Yang ketiga, maksud keuangannya ialah penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian. Adapun penyebabnya yang pertama ialah deregulasi dan liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan wilayah. Yang kedua, kelemahan struktural. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Masalah-masalah struktural ekonomi wilayah antara lain produktivitas rendah, intensitas ekspor rendah, ketergantungan pada impor. Yang ketiga, investasi yang rendah. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat, perpindahan. Perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin, wilayah kaya semakin kaya. Yang kelima ialah ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Selanjutnya ialah definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pembangunan wilayah merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal menurut pendekatan Keynesian ada dua. Yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Adapun kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian yang pertama ialah bantuan untuk wilayah secara ekstensi. Maksudnya ialah bantuan yang berupa uang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah mengalami masalah ekonomi. Yang kedua, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja. Maksudnya ialah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak sangat unggul atau wilayah mengalami permasalahan ekonomi. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam regenerasi ekonomi wilayah. Regenerasi ekonomi mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah yang berkaitan dengan perbaikan
dalam daya saing. Yang keempat, pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri merupakan segala jenis intervensi selektif atau kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek. Yang kelima, intervensi infrastruktur. Yang keenam, perencanaan spasial. Yang ketujuh, nasionalisasi industri. Yang kedelapan, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang ke-9, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. 10, inovasi kelembagaan perekonomian. 11, pembangunan kawasan-kawasan industri. Atau yang keempat ialah studi kasus pengembangan sektor ekonomi unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kepulauan Sangihe. Terdapat peta administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina, serta berada di bibir Samudra Pasifik. Wilayah kabupaten ini memiliki 3 klaster, yaitu klaster Tatoarek, klaster Sangihe, dan klaster perbatasan yang memiliki batas perairan internasional dengan Provinsi Davao del Sur, Filipina. Kabupaten atau Kepulauan Sangihe yang merupakan salah satu kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Sangihe terus meningkat, akan tetapi masih di bawah laju pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, perlu adanya strategi atau rencana dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kepulauan Sangihe. Dengan adanya strategi perencanaan pembangunan ekonomi yang baik sesuai dengan kondisi daerah tersebut, dalam hal ini Kepulauan Sangihe akan mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kepulauan Sangihe dari 17 sektor, terdapat 6 sektor yang basis atau sektor unggulan. Terdapat perhitungan 17 sektor yang ada di Kabupaten Sangihe menggunakan pendekatan LQ. Jika LQ-nya besar dari 1, artinya komoditas itu menjadi basis. Jika LQ-nya sama dengan 1, tergolong non-basis. Jika LQ-nya kecil dari 1, komoditas tersebut non-basis. Dapat dilihat bahwa komoditas yang basis itu ialah sektor ekonomi pertanian, terus perdagangan besar eceran dan reparasi mobil, lalu jasa keuangan dan asuransi, lalu real estate, lalu administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial yang wajib, lalu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selain dari yang disebutkan tadi merupakan sektor non-basis. Dari hasil LKI didapat bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari 17 sektor terdapat 6 sektor basis atau unggulan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib adalah sektor yang dinilai LQ paling tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan LQ rata-rata 1,60, kemudian diikuti oleh sektor pertanian kehutanan dengan nilai LQ lebih dari 1 pada tahun 2015. Nilai LQ sektor pertanian sebesar 1,44. Kemudian pada tahun 2016 nilai LQ sektor pertanian menjadi turun bernilai 1,43. Pada tahun 2017 nilai LQ sektor pertanian menjadi 1,45 dan terus meningkat hingga pada tahun 2020. Sektor-sektor ini merupakan sektor basis atau unggulan, artinya sektor-sektor ini telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Sekian presentasi yang telah saya lakukan, kurang dan lebih saya mohon maaf.